عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق الفاتحة نسأل الله سبحانه وتعالى يطاف علينا بضحى رزقه ليلا من العلماء العاملين كما أوصلنا الله يرسل من ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس كما خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا في مقدمتهم شيخنا معلم بشيخ الحسن عسى الله سبحانه وتعالى ينفعنا ويمرهم بالدارين وبأن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه نعمها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim muallim Syafi'i Al-Hazani, khusus keluarga besar almarhum. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga berada kita di tempat yang mulia ini dan dapat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kitab kita yang pertama, Tafsir Ghalib. Allah Subhanahu wa taala Ibn Abbas. Ya. Tahu saya magang aja. Ibn Abbas anna Rasulullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra bi Dzul Hulaifah. Da'a binafatihi fa'ash'araha fi safhati sinamihal ayman wa salatid dam anha wa qalladaha na'laini summa ratiba rahilatahu falamma stawat bihi alal baydai ahalla bil haji. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ayat yang berbunyi tadi, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahral harami wa la hadya wa la qalaida wa la
Hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dulunya Rasulullah sholat zuhur. Rasulullah sholat zuhur. Di mana itu mikot? Mikot makannya dari Madinah itu mikot makannya hanya Dzulhuwaifah. Orang sekarang bilang Bir Ali. Jadi dari Madinah ke Bir Ali jauh, kira-kira 20 kilo. Dari Madinah ke Bir Ali 20 kilo. Jalan menuju Mekah gitu. Dari Madinah mau ke Mekah, perjalanan dari Madinah ke Bir Ali 20 kilo. Itu namanya mikot. Mikot makani bagi orang yang mau ke tanah suci Mekah melaksanakan haji umrah. Mesti niat di Bir Ali atau Dzulhuwaifah. Ini mikot yang paling jauh nih, karena dari Dzulhuwaifah Bir Ali ke Mekah 400 kilo. Ya, dari ini nggak boleh melewati Dzulhuwaifah, nggak boleh melewati Bir Ali. Sudah harus niat. Nah, ini Nabi Muhammad saat sampai di Dzulhuwaifah sholat zuhur. Karena ada masjid Bir Ali, Dzulhuwaifah sholat zuhur. Nanti ketika mau berangkat niat. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Nabi apa? Sholat zuhur. Sumadaha binaqatih. Kemudian Nabi da'an, artinya da'an, perintah seorang sahabat membawa apa? Mendatangkan naqatih, onta. Bukannya onta yang dijadikan kendaraan gitu. Nabi mau ke Mekah sambilan mau bawa hadiah ya. Yang dikatakan kemarin bahwa al-hadiah, bawa hadiah ya, supaya tak sampai jumpa disembelih onta itu buat disalurkan kepada fuqara orang sakit yang ada di tanah haram. Jadi Nabi setelah sholat zuhur di Dzulhuwaifah da'a binaqatihi ya. Artinya minta dibawain nakohnya, apa itu nakoh? Ontanya. Ya, sengaja Nabi Muhammad bawa onta dari Madinah mau ke Mekah untuk disembelih, yaitu al-hadi. Kalau onta sebagai kendaraan lain itu bukan artinya minta dibawain kendaraan, enggak. Minta dibawain onta beliau. Fa'as'awaha. Nah, maka beliau Nabi as'awaha. Apa itu di as'awaha? Ya, artinya dilukai. Ya, ondanya itu sedikit dilukai. Ya, ditandai, dicodetin. Tahu dicodetin? Dilukai, ditandai. Pisot hati si Nabi Halaiman. Nah, di sebelah kanan punggung kan onta, atasnya itu ada punuk. Ya. Di sebelah kanan dicoret keluar darah. Jadi salatin dam'anha sehingga keluar darah. Nah, ini maksudnya bukan menyiksa onta, supaya ketahuan nih onta yang dibawa ini sebagai tanda onta yang dibawa ini onta yang sudah diniatkan untuk disembelih dulu. Ya, jadi nanti di perjalanan nggak ada yang ganggu di onta. Itu maksudnya gitu, tandanya dicoretin. Ya, sinam itu punggung sebelah kanan dicoretin, atau dilukai sehingga keluar darah sebagai tanda. Waktu badaha tak lain, kemudian onta itu diiketin 2 sendal. Ya, diiketin 2 sendal. Ini maksudnya jadi alamat, jadi tanda ini onta bukan onta sembarangan nih. Ya, onta memang sedekah buat nanti di tanah haram dan yang ganggu lah gitu. Itu sebagai tanda. Nah, ini ada seperti ini dari zaman dulu, waktu zaman jahiliyah udah ada nih. Ya, orang yang mau haji dan umroh kalau dia mempunyai kuasa rezeki, ya, nah itu bawa hadiah buat penduduk tanah suci Mekah berupa onta atau sapi atau kerbau atau kambing. Ini tandanya habis dicoretin, kemudian diiketin apa itu? 2 sendal. Summa nukiba rahilatahu. Nah, barulah kemudian Nabi mengendarai
kendaraannya ya berupa onta juga, tapi bukan onta yang buat disembelih. Kalau yang disembelih ini nggak boleh diganggu, dituntun aja gitu. Nah, sedangkan Nabi naik kendaraan yang memang kendaraan onta. Summa kibat rahilatan. Pada masawat di alaihim ala Baina, ketika sampai di kampung Baina. Ini kan tadi dari Bir Ali setelahnya ihram umrah, ya singkat cerita sampailah di kampung Baina. Ahala, nah di sanalah Nabi mulai baca talbiyah. Ahala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itulah ahala bil hajj. Beliau waktu melaksanakan hajatul wada. Nah itulah ya. Jadi adat tradisi jahiliyah masih dihidupin oleh Nabi ceritanya itu. Tadi kan kita bilang waktu zaman dulu orang haji umroh, waktu bukan haji haji, kalau waktu zaman dulu ada haji. Adat jahiliyah orang haji dari rumah bawa apa tadi? Yang bawa binatang ternak untuk dihadiahkan mana? Nah, penduduk Mekah gitu. Nah ini Nabi melakukan ini berarti menghidupkan ya adat jahiliyah. Jadi nggak semuanya adat jahiliyah itu buruk. Ada juga yang baik kan? Itu disebut dalam Al-Quran. Yaitu walal hajjah walal malaik. Malaik itu kan otak yang digantungin, otak yang lehernya digantungin. Tadi Nabi gantungin sedang. Maksudnya untuk jadi tanda. Nih otak ini tanda yang digantung. Baik, selesai titik. Wa inda Abi Hanifah la yajuzu isyarul haji. Nah, menurut Abu Hanifah, pendapat Abu Imam, tidak boleh isyarul haji. Ya kata Abu Hanifah itu makruh katanya ya. Oh ini ada tradisi jahiliyah. Bahkan kalau Abu Hanifah yukruhu dari makruh. Kalau Abbas kata Abdullah bin Abbas, makna ayat apa? Ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahrul harama wa la hajja wa la qalaid. Apa itu maknanya? Kata Abdullah bin Abbas. Maknanya ini, la tuhillu sya'airallah. Janganlah kamu menghalalkan syiar-syiar Allah. Apa itu menghalalkan? Yang Allah haramin jangan yang Allah haramin jangan dilanggar. Yang Allah haramkan janganlah dilanggar. Apa itu maksudnya? Jadi ada beberapa aturan-aturan bagi orang yang ada di tanah haram. Nah, ya. Di antaranya nggak boleh berburu, gitu, ya. Binatang daratan yang liar. Nah, binatang daratan yang liar tidak boleh diburu. Ya, baik orang sedang haji dan umroh ataupun tidak haji atau umroh nggak boleh berburu. Jadi tanah haram itu bagaikan apa itu? Ya, cagar alam lah ya, cagar alam. Binatangnya nggak boleh diganggu. Yang liar, yang ternak, yang liar, daratan. Kalau jinak boleh, itu ada tukang ayam, tukang kambing, potong kambing. Ini yang liar, yang di hutan. Atau yang hidup di air nggak boleh, nggak apa itu ikan. Yang tidak boleh ini daratan yang liar. Itu. Jadi kata Abdullah bin Abbas, jangan kamu melanggar larangan-larangan Allah saat berada di tanah suci Allah. Nah, berada di tanah suci bukan. Ini dia ada antosidat tuh, kamu berburu. Nah ini berarti melanggar, sebab aturannya boleh. Wa anta muhrim, sedangkan kamu sedang ihram haji dan itu artinya la tuhillu sya'airallah. Wakilah ada lagi yang menafsirkan lain daripada Abdullah bin Abbas. Yang tafsiran kedua, sya'airallah artinya sya'airallah. Wakilah sya'airallah itu. Wa ma'alimu dinihi. Apa itu? Syair itu jamaknya syairah. Syairah itu artinya ma'alimu dinihi. Apa itu? Tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah. Nah, di Mekah itu banyak sekali syair.
ada makom Ibrahim, ada sumur Zamzam, ada apa? Nah, itu kita harus hormati. Ya, nah itu tempat-tempat suci. Ya, gitu. Jangan kamu kotori lah, gitu ya. Nah itu tafsiran yang kedua. Dua makna jadi makna kedua, la tuhillu apa itu sya'air Allah ay ma'alim mudini. Maknanya apa? La tuhillu syai'an min faraidi. Jangan kamu apa itu melanggar yang Allah fardukan. Alati kurido atau alati tawallah alaikum yang Allah fardukan atasmu. Wajtanibu nawahiyahu. Jauhilah segala macam apa? Larangan-larangan alati naha yang Allah larang. Ya. Ini kalau di tempat lain di tanah halal dilarang, nah apalagi itu, apalagi di tanah suci. Nah itulah tafsir daripada yang alladzina amanu la tuhillu sya'air Allah. Nah sekarang kita lanjutin. Wala syahrul haram. Nah apa lagi? Janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan suci. Kalau yang tadi kan tempat-tempat yang ada di Mekah. Kalau ini bukan tempat namanya, bulan waktu. Nah, bulan haram ada 4 itu. Yaitu sejak zaman jahiliyah mereka sudah menghormat. Cara menghormat bulan yang apa? Mereka kalau bahas sekarang nggak ada yang berani perang. Gencetan senjata, jadi senjata digencet. Gencetan senjata, nggak ada yang berani menumpahkan darah. Walaupun di tanah haram, walaupun di luar tanah haram. Kalau memang di bulan-bulan yang mulia, ada di tanah bulan yang mulia itu apa? Itu wala tuhillu syahrul haram. Syahrul haram artinya bulan Muharram, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia itu. Nah, bagaimana mengotorinya? Bil kita lebih itu perang, ya kan? Perang itu memunculkan darah, tertumpah darah di bulan haram. Wa syahrul haram, bulan haram itu mana? Wallazi kanatil arabu tu'azzimuhu. Bulan-bulan haram, bulan mulia-mulia yang mana orang Arab pada waktu zaman jahiliyah menghormat tu'azzimuhu. Ya. Kemudian apa? Waktu ramul kita, waktu terima kita lah orang Arab mengharamkan perang di jahiliyah ini, waktu zaman jahiliyah ini pada bulan-bulan haram. Pada masa al-Islam, tatkala datang Islam, maksudnya tatkala Nabi Muhammad diutus jadi Rasul menyampaikan ajaran Islam, adat ini tidak dihapus. Seperti tadi itu orang hadiah, orang mau ke Mekah disunahkan dari kampung bawa kambing itu dengan cara dikasih tanda kupingnya dan itu lehernya, itu nggak dihapus. Demikian juga awalnya menghormat bulan-bulan haram, itu pun tidak dihapus oleh Nabi itu. Lam yang betul, Nabi nggak membatalkan dan menghapus hukum. Bal akadahu, bahkan Nabi kita menguatkan, bukan menghapus tapi menguatkan. Nah sekarang apa yang maksud dengan bulan haram? Wal muradu bi syahril haram huna ada 4 ya. Pertama Dzulqa'dah, wa qila Rajab. Ya, kalau huma Ibnu Jarir. Nah ya. Ada bilang bulan Dzulqa'dah, dia bilang bulan Rajab. Yang bilang Dzulqa'dah ya. Nggak ada yang namanya, ada yang Rajab ini bilang siapa? Ibnu Jarir. Wakilah murad bi'ihlali syahril haram an-nasi. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan melanggar, dilarang melanggar kesucian bulan haram an-nasi. Ya. Nanti ada ditangin an-nasi itu nanti ada. Kalau qatil kana junadah, kana junadah bin Auf yaqumu fi suqi Uqam. Kana junadah yaqumu fi suqi Uqam. Junadah bin Auf yaqumu fi suqi Uqam. Berada di pasar Uqam. Nah, ada pasar Uqam. Ini pasar Uqam bukannya pasar buah barang. Ya. Ini terkenal pasar Uqam itu pasar ya, untuk apa itu ya?
pameran yang di apa? Pameran yang di apa? Yang ditampakkan itu bukan barang, ya. Baik-baik syair itu yang bagus-bagus gitu, ya. Itu kualitas. Apa itu pameran ini? Ya. Bahasa untuk menampilkan, ya. Ada show, itu bahasa Inggris show menampakkan, ya, hasil karya syair. Nanti yang terbaik dapat apa, ya, juara. Kemudian hasil karya yang terbaik ini diviralkan, kemudian diviralkan di medsos, viral. Kalau diviral digantungin di kelambu Ka'bah, gitu. Ya kan, waktu zaman dulu belum ada viral-viralan. Ya, jadi diviralinnya gimana? Digantung di kelambu Ka'bah, sehingga setiap ada orang yang tahu, oh ini karya sebuah. Nah itu bukan. Jadi kita kembali kepada penafsiran daripada bulan-bulan haram, yaitu bulan siapa ini? Bulan kata Yunana bin Auf. Dia pernah berada di suku Uqas, fayaqul ini qad akhlal tu kada, haram tu kada. Nah, apa ini akhlal tu haram? Yakni bihi, ya, al-ashhur, yaitu yang maksud pada bulan-bulan haram. Akhlal tu kada artinya aku melanggar gitu. Kalau akhlal tu aku memuliakan diri. Akhlal tu artinya aku melanggar kesucian bulan haram. Kalau akhlak itu aku memuliakan kesucian bulan-bulan haram. Para haram dari saya tafsir nasi itu dari apa itu nasi yang mereka langgan di bulan-bulan mulia. Nanti ada tafsir nasi di dalam surah bawah. Nah udah selesai itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahral haram. Kemudian walal hajjah walal qalaid. Apa ini artinya? Al-hajjah tadi itu yang kita udah cerita, udah disebut ceritanya Nabi Muhammad menghadiahkan onta sebelum berangkat ke Madinah, ke Mekah dari rumah onta dari sini. Walal hajjah al-hajju itu ma yuhda ila baitillah. Ma itu binatang ternak. Ini bukan ma itu apa-apa, bukan apa-apa ini. Binatang ternak yang terdiri dari apa sih? Onta, sapi atau kambing itu. Yuhda yang dia apa ini? Yang dibuat untuk hadiah. Nah, maksudnya sedekah, ya. Gimana disembelihnya? Baikillahirrahmanirrahim. Maksudnya di sebelah sana nanti dagingnya dibagi-bagi untuk fakir miskin penduduk haram. Sunnah ya. Baiklah min ba'ir tuh yang terdiri dari onta, au bakor, apa bakor, sapi, au syat atau kambing dan lain-lain. Mimma yutaqarrabu ilallah, ya. Dari segala yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan disembelih ini ibadah, mendekatkan diri mau. Itu al-had. Apa? Nah sekarang qalaid, apa itu qalaid? Wal qalaid jamu kiladah. Apa itu kiladah? Kalau kita bilang kiladah, ya. Kan kiladah ini apaan? Kalung. Kan kiladah kalung. Kiladah itu kalung. Apa maksudnya kalung ini? Itu tadi binatang yang dari rumah emang tujuannya beliau untuk dijadikan hadiah, itu dikalungin gitu, dikalungin gitu supaya ketahuan ditandain. Nah, itu lagi kiladah, namun kiladah. Wahyalati itu satu bi onokil baher yang diikat di leher onta, wawayri dan lainnya onta. Sebagaimana yang diikat di leher istri ente. Kan yang diikat di leher, baik leher onta atau lainnya. Nah yang lainnya apa? Yang diikat di leher bini dan itu dia. Kan kalau gua, cuman itu kalau yang emas gitu. Kalau yang di leher apa? Yang di leher binatang bukan emas gitu. Tali. Kan ini kalau gua. Ini bawa ini kan ini bawa ini. Atau kambing atau sapi. Ada apa nih? Ada kalung buat anda. Wal makna apa kata
walal hadya zawil qalain. Jangan haji Lalu itu jangan kamu langgar tadi. Janganlah kamu melanggar tanah-tanah suci. Jangan kamu melanggar, mengotori bulan-bulan apa? Yang mulia. Kalau ini jangan kamu ganggu. Nah, kalau ini diganggu nih, ganggu otak atau binatang ternak yang memang sengaja dari rumah diniatin berapa itu? Hadiah. Nah, yang tidak ada tandanya tadi itu. Nah itu artinya wala tidak. Maknanya apa? Lal hajat dawil kalau jangan kamu mengganggu binatang ternak yang sudah diniatkan untuk disembelih, yang binatang itu ada kalungnya gitu. Itu kan ada dawatil malaikat namanya. Kalung kan kalung itu tanda ini. Kalau syair, nah kata penyair. Jadi perkataan orang penyair yang kata-katanya menjadi syahid nahwi. Nah, itu syahid nahwi jadi dalil untuk ilmu nahwu. Perkataan syair waktu zaman jahiliyah, betul, bukan perkataan syair orang Arab sekarang. Kalau orang Arab sekarang perkataannya tidak bisa dijadikan syahid. Ini kata orang dulu. Apa itu kata syair yang menunjuk yang menyebut tentang apa kalung dari itu. Halaktu birobbi makkata wal musalli. Halaktu birobbi makkata wal musalli. Wal musalla atau musalli. Apa nih? Aku sumpah. Halaktu aku sumpah. Birobbi Makkah. Aku sumpah demi Tuhan Mekah. Ini aku bersumpah demi Allah gitu ya. Rabbul Ka'bah gitu ya. Wal musalli, dan aku sumpah apa tuh? Musholla ini tempat sholat. Anak, dan aku sumpah demi apa nih? Leher. Nah, ya. Hudina yang dijadiin apa itu? Leher binatang, otak yang dijadikan apa itu? Al-hadi, yang dijadikan buat apa? Disembelih hadiahnya. Mukoladat yang lehernya apa itu? Kalungin. Dikalungin. Nah, berarti di dalam syairnya disebut kata-kata mukoladat. Mulai. Pahala hadal qaul, atas pendapat ini innama mutifal kola itu alal hadi itu. Jadi kata-kata walal kola ini diatofkan kepada walal saja, yang artinya apa? Tidak boleh ganggu binatang ya, yang udah diikat lehernya. Diikat lehernya sebagai tanda bahwa binatang itu binatang korban lah, binatang yang disembelih dalam anak-anak. Di sini katakan wafat ini pahala hadal qaul inama aqal qala uti wal qala itu adalah hati mubalagatan fi tausiah. Artinya apa? Mubalagatan fi tausiah artinya pesan Allah jangan sampai gitu. Jangan sampai ada yang ganggu. Nah, tuh pesannya mubalagah yang ada tandanya. Di annaha min asrabil aben ya. Min asrabil budni itu ontak. Karena ontak yang mulia adalah ontak yang dinazarkan lah gitu ya. Ontak yang diniatin buat ibadat nih, bukan ontak dagangan nih. Tuh al-muhdah, tuh muhdah yang diniatkan oleh yang punya mau disembelih di tanah. Wal maknanya wala tastahilul hadiah, jangan kamu apa itu tadi? Ganggu, nyakitin, ganggu al-hadiah, otak kerbau atau sapi yang dijadikan hadiah. Khususnya yang udah ada alamatnya, ada alamatnya tadi. Yang lehernya apa itu? Lehernya diikat. Wakilah ada lagi yang nafsirin gini. Ada asal lain. Ada yang mengatakan yang nggak boleh diganggu bukan ontenya ya. Ashabul malaik, orang yang punya onta itu
dia itu mau haji mau umroh jangan disakiti. Orang mau haji mau umroh Ya. jangan diganggu. Orangnya, yang tadi kan orangnya. Ya. Nah kalau ini tafsir kedua apa ini? Orangnya. Itu Nabi pada waktu dia bikin umroh yang umroh Hudaybiyah itu diganggu. Apa diganggu? Gak boleh masuk ke Mekah. Padahal udah niat umroh dari Zulhulaifah sampai di Hudaybiyah mau masuk ke Mekah gak boleh masuknya. Nah berarti kan menyakiti orang yang bukan orangnya. Orangnya. Jadi ini larangan dari Allah kepada penduduk Mekah jangan sampai orang mau haji mau umroh dihalang-halangi. Ini kan banyak orang 2 tahun orang yang haji mau umroh nggak boleh. Corona lah apa? Dulu kan boleh corona dulu. Nggak boleh. Harus terbuka 24 jam orang mau tawaf, orang mau sholat, makanya di Mekah itu nggak ada larangan. Kalau di sini orang mau sholat 1 hari 1 malam ada 5 waktu nggak boleh. Ya, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, saat terbit matahari, saat sedang matahari di atas kepala, saat sedang tenggelam matahari. Dari muka kapan dia mau sholat? Nggak ada larangan. Nah, ini keistimewaan Kota Mekah. Nah, demikian juga orang yang mau ke Mekah kalau mau haji mau umroh nggak boleh ada larangan dari yang menguasai daerah Mekah dan Madinah. Itu tafsiran Allah dan Rasulullah dari kanal Allah beda-beda jika dikandung dan Allah berkurun nafal tadi itu. Orang-orang jahiliyah dulu apabila mereka keluar dari rumah mau menuju Mekah, qallatu anfusahum wa ibilahum. Mereka apa itu? Ya, ikutin leher mereka dan leher ontak mereka talinya dari liha. Apa itu? Dulu orang buat tali dari kulit. Ya, liha itu kulit batang pohon. Ya, kalau di sini orang bikin tali itu dari kelopak pohon pisang. Ya, kan batang pohon pisang. Dia beda kan. Nah, kelopak-kelopaknya ini kemudian diseser. Nah, kalau di jemur jadi apa tuh? Ngerasain bikin tali. Ini tukangnya itu tali. Contohnya apa ada lagi? Itu lihat. Nah, karena belum di sana waktu dalam belum ada pohon pisang, tali itu dibuat dari apa? Dari kulit pohon. Itu dibuat daripada apa itu kelopak pohon pisang. Kalau sekarang kan tali plastik. plastik. Itu tambang dibuat dari itu tuh. Bukan tambang plastik, itu tambang yang itu. Kalau tambang plastik itu licin deh. Kalau diikat buat ikat itu susah. Seperti mau mengikat bambu tuh, itu supaya jangan licin pakai apa tuh tadi? Tali yang dibuat dari kulit pohon, kulit batang pohon. Itu kalau itu jadi keset. Kalau ini kalau tali plastik licin. Bambu licin kan. Nah itu. Kan orang mau, itu kan bikin steger bambu, diikat bambunya itu supaya bambunya jangan putus. Ya itu. Lah hal ini lihat sajaril haram, berarti sajaril haram kulit batang pohon yang tumbuh tanam. Pakanu ya manusia bisa itu. Artinya apa? Dia di zaman jahil orang udah paham. Ya, kalau ada binatang yang leher yang itu diikat nggak ada yang berani ganggu tuh. Nah ini yang terdekat ini motornya. Ada yang ganggu. La ta'aradu alaihim ahad. Ya manuna mereka mengamankan la ya ta'aradu ahad, tidak ada orang yang berani mengganggu. Iya. Mana Allahul mu'min adzalika, setelah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka adat ini diakui, dilanjutkan. Ya Allah melarang orang mukmin ya melakukan itu, ya melakukan artinya menyakiti, ya. Wa nahau an istihlali nau'i syai'in an syai'il haram, dilarang untuk apa itu? Merusak tanah suci. Jadi yang dilarang itu di sana
ya. Pohon-pohon itu nggak boleh. Ya. Jadi binatang yang apa itu yang liar, yang daratan tidak boleh diburu, diganggu. Ya. Demikian juga pepohonan. Ya. Pohon yang memang asli tumbuh di tanah Arab. Ya. Pohon yang asli tumbuh di tanah Arab. Kecuali kalau pohon itu duri mengganggu orang jalan, nggak boleh. Ya. Kalau pohon yang nggak mengganggu, nggak boleh diganggu. Ya. Kecuali kalau pohon untuk ya digunakan seperti siwak. Nah itu kan kayu Arab. Iya. Nah itu nggak apa-apa ya. Itu boleh. Iya, kalau nebang-nebang yang untuk apa nggak ada faedah dilarang. Orang yang sedang ihram haji umrah nebang pohon yang besar onta itu. Ya. Ada yang sedang sapi nebang. Kalau yang kecil apa? Kambing. Ya, itu pohon. Demikian itu binatang-binatangnya. Nah itu saja loh. Wala aminal baital haram. Ya ini apa ini? Ayat berikutnya aminal baital haram. Baik maksudnya yakni la tastahilu ini. Jangan kamu mengganggu tiap-tiap orang yang tujuannya mana? Tujuannya ini apa? Ke Baitullahil Haram. Kapan ingin melaksanakan tawaf atau sa'i atau nggak boleh ganggu, ya, nggak boleh larang-larang. Wal Ka'bah yang maksudnya itu haram Ka'bah. Syarrafallahu wa'adha. Semoga syarrafallahu wa'adha. Semoga Allah Ta'ala menambah, ya, menambah kemuliaan Ka'bah. Yang takutnya ya turun fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka dari jauh-jauh datang ke tanah suci Mekah. Yang mereka minta tidak lain apa? Fadlan min rabbihim. Ya, karunia Allah, yaitu rezeki. Wal arba, untung ditijar dagang. Apa kok kaitan haji sama dagang? Jadi nggak ada larangan orang haji umroh sambil dagang. Nggak ada larangan orang haji sama umroh sambil apa? Dagang. Itu nggak punya masalah ya. Memang kalau Allah Ta'ala mengatakan di antara hikmahnya haji apa? Apa hikmahnya haji? Liyashhadu manafi'ah lahum. Gitu. Ini orang-orang penduduk sono kaya gara-gara haji. Nah orang kita gitu juga. Yang bawa haji kan gara-gara bawa haji orang kaya. Iya. Haji boleh ya haji. Tetapi yang bagus kalau haji yang bagus. Tapi kalau untuk berbicara boleh, nah itu Allah melarang tuh. Ya. Jadi mereka haji sambil untuk mencari apa tadi? Mencari karunia Allah yang berupa rezeki dan arwah. Ya, keuntungan. Ini orang-orang soleh itu kalau musim haji, musim apa? Keuntungan. Panen. Panen. Di haji musim panen apa aja laku. Itu mau mencari apalagi di samping mencari keuntungan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pada waktu haji masih ada apa itu kapal laut gitu, saya masih ngalamin tuh. Jadi cuma haji itu bawa apa tuh pada Sahara namanya. Sahara. Jadi kalau ada orang mau haji ya itu apa tuh ngepak, apa namanya ngepaknya itu berhari-hari itu masukin apa tuh. Nah ya dulu ada yang dibuat dari peti, ada yang dibuat dari rotan. Nah kalau yang dari rotan ada ikat-ikatannya itu. Itu yang dibawa apa itu? Ada yang juga orang sambil bisnis, bawa kain, mungkin ada yang bawa kelapa. Nah, karena di sana pelaku bang itu agak dulu, ya bawa kelapa, ada yang bawa kain. Sekarang dia bawa rokok di Samsul. Ini kan tampilan kan? Boleh, ya. Di samping itu nyanyi kerelaan Allah ya, dia tunggu lagi nomor bisa minum, ya anda bisa minum. Ridho Allah anhum bisa ya. Minta siapa lagi mengharap ridho Allah ya, dengan sangka. Ini orang mukmin boleh. Dan al kafir la hawla lahu biridwana. Tapi kalau yang haji orang kafir, dia hanya dapat keuntungan duniawi gitu, tapi tidak dapat keuntungan ukhrawi itu ridho Allah. Kan kita ngomong dulu
saat masih zaman jahiliyah orang haji dan orang kafir haji juga. Baik. Lahal ridwan, lakin yadunu anak ilahu dalika tolak ridwan. Kata orang kafir yang haji, mereka menurut sangka mereka pun hajinya minta ridho Allah gitu ya. Itu karena yang disebut bukan Allah berhala. Fayajuzu ayu sofa bihi binaan ala dhanih. Ya, jadi boleh kita bilang orang yang haji mengharap ridho Tuhan yang disembah gitu. Kalau orang mukmin ingin dapat ridhonya Allah, ya kalau orang kafir ingin mendapat ridho siapa? Berhala yang disembah, bisa aja gitu. Wakila inna musyrikina kanu yaksuruna bi hujajihim ibtiwa ridwanillah. Dia lagi mengatakan dulu orang musyrik haji ya, niatnya sama, ingin dapat ridhonya Allah ya kan. Wa in kanu la yuwalunahu walaupun mereka la yuwalunahu kan ini dulu. Nah kalau sekarang udah dilarang, orang musyrik itu dilarang haji. Wala yaqulu ayahsulahu bisa wabidari kalau pasti nau'un minal khurmah wa huwal amnu ala anfusihim. Bisa juga walaupun orang musyrik tujuannya minta ridho Allah, Allah kasih apa itu rasa aman gitu. Rasa aman, tapi bukan ridho Allah nanti di surga, bukan ya. Wakila adalah yang nafsirin gini, karena musyrikuna yaltamisuna fi hajihim ma yasluhum dunyahum wa masyahum. Orang musyrik hajinya minta supaya Allah perbaiki dunia mereka, kehidupan mereka. Nah, itu yang membuat mereka ribut senang. Adapun orang mukmin yang diminta bukan hanya sekedar hidup di dunia. Ibtiwa al-qalbi wa huwa lil mu'min wal muslim aman. Jadi kalau untuk dapat keuntungan bisa itu menjadi orang mukmin, bisa juga harapannya orang musyrik yang haji secara umum. Tapi khusus untuk dapat ridho Allah tentu khusus ya, yang haji ini adalah orang mukmin. Ya. Wa dzalika annahum yakhuduna jami'an, mereka semua sudah haji. Nah kemudian nanti ayat ini dinasa yang mulai haji hanya orang Islam. Setelah turun ayat innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Ini kan dari ceritanya dulu pada saat ya sebelum adanya larangan orang musyrik masuk ke tanah suci Mekah. Kalau sekarang sudah dilarang. Jadi setiap perbatasan tanah haram itu ada pengumuman tidak boleh, kawasan ini tidak boleh dimasuki oleh orang kafir atau orang musyrik. Langsung insya akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Satu lain kalau kita kan oh ya tuh ya.